Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya, Ulfa Alifa Rahmah, salah satu pengampu mata kuliah PL 3131, Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota. Masih dengan materi yang sama, yaitu mengenai pemodelan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dan kota, khususnya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada segmen ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai demand fasilitas umum dan fasilitas sosial. Tentunya kalian masih sangat mengingat bahwa pada dua segmen sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengenalan dan juga konsep dari perencanaan infrastruktur atau fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, pada segmen ketiga kali ini, kita akan menghitung bagaimana caranya demand ditentukan. Tentunya demand fasilitas umum dan fasilitas sosial ya. Nah, konsep perencanaan dari fasilitas umum dan fasilitas sosial sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan target dan juga berdasarkan tren. Sebelum membahas lebih jauh mengenai target oriented maupun trend oriented, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bahwa estimasi yang akan kita lakukan atas kebutuhan fasilitas umum maupun fasilitas sosial itu akan sangat ditentukan dengan perkembangan dari jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan satu-satunya pengguna dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jadi kita sebagai seorang perencana akan merencanakan fasilitas umum, fasilitas sosial tentunya untuk melayani kebutuhan masyarakat atau penduduk di suatu wilayah. Nah, maka dari itu, penduduk akan sangat menentukan jumlah kebutuhan fasilitas. Dan di Indonesia ada beberapa standar perencanaan dari fasilitas yang biasanya kita gunakan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini biasanya nanti indikatornya itu adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk pendukung biasanya kita kenal. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, mari kita bahas mengenai target oriented dan trend oriented. Tapi, mari kita bahas dulu tentang target oriented. Target oriented biasanya yang paling mudah kita turunkan dari visi misi suatu kota atau kabupaten. Di sini kita dapat melihat ada tabel atau kolom ya. Ada tabel, maaf di sini ada tabel dari RPJMD suatu kabupaten kota pada tahun 2010. Nah, di sini ada kita bisa lihat ada 5 kolom. 5 kolom ini isinya ada tujuan, kemudian ada sasaran, ada program yang dilaksanakan, indikator kinerja program, dan juga kondisi kinerja awal RPJMD tahun 2010. Tentunya kalian sudah mengenal ya apa itu RPJMD. Nah, di sini tujuan ini akan diturunkan menjadi beberapa sasaran. Hampir sama seperti visi yang diturunkan menjadi beberapa misi untuk memperrincinya. Nah, tujuan pun akan diturunkan menjadi beberapa sasaran untuk memperjelasnya. Nah, mari kita lihat sekarang. Saya contohkan, kita baca bersama-sama ya, bahwa tujuannya itu adalah pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung sarana prasarana olahraga yang memadai. Nah, berarti tujuannya di sini merupakan membangun budaya olahraga untuk masyarakat dan juga menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai untuk masyarakat. Nah, kemudian turun menjadi 3 sasaran. 3 sasaran itu apa saja? Yang pertama, meningkatkan presentase, kualitas, dan kuantitas sarana prasarana olahraga sebesar 80%. Kemudian, meningkatnya presentase budaya olahraga masyarakat sebesar 75%. Dan yang terakhir, meningkatnya persentase pencapaian prestasi olahraga mencapai 80%. Nah, di sini terlihat jelas ya perbedaan kalimat tujuan dan kalimat sasaran. Di sasaran sudah sangat tergambar dengan jelas, juga sudah mulai ada kuantitasnya. Di sini ada 80%, kemudian ada 75%, di sini juga ada lagi 80%. Bila kita perhatikan di sini, yang berkaitan dengan pembangunan fisik dari sarana prasarana itu adalah sasaran yang pertama, yaitu meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga sebesar 80%. Nah, lalu sasaran dari sarana prasarana ini akan diturunkan menjadi beberapa program. Nih, di slide selanjutnya kita dapat melihat ada salah satu program yang akan dilaksanakan, yaitu program peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Jadi di sini khusus meningkatkan sarana dan prasarana olahraganya saja. Berarti kemungkinan besar program ini
berkaitan dengan sasaran yang nomor pertama. Nah, dari program yang akan dilaksanakan ini, biasanya pemerintah akan menentukan indikator kinerja program. Apa fungsinya indikator kinerja program? Indikator kinerja program ini tujuannya adalah untuk membuat kita menilai program yang sudah dicapai dengan lebih mudah. Jadi kita menentukan dulu indikator apa sih yang akan kita gunakan untuk melihat keberjalanan suatu program. Gitu. Jadi kita sudah menentukan kan di awal, oh programnya itu adalah meningkatkan sarana dan prasarana olahraga. Tapi eh, sejauh apa program itu berhasil, kita harus terlebih dahulu menentukan indikatornya. Makanya di sini ada indikator kinerja program. Di sini kita lihat indikator kinerja programnya adalah persentase dari peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga di kota per 10.000 penduduk. Gitu. Jadi kita akan melihat keberhasilan dari program atau peningkatan ataupun progres dari program yang dilaksanakan berdasarkan indikator ini. Dilihat nanti sama kita persentase peningkatan jumlah pembangunan sarana olahraga per 10.000 penduduknya itu seperti apa sih? Lalu hasilnya ditulis di mana? Akan dituliskan nanti biasanya di kolom yang paling akhir, di kolom paling kanan. Nah, namun untuk di kolom yang terakhir ini kasusnya adalah kondisi kinerja awal. Jadi maksudnya adalah kondisi sebelum program itu dilaksanakan. Di sini sudah ada ya tercantum bahwa kondisinya itu sudah 6,7% untuk kabupaten kota tersebut. Biasanya nanti dicek. Ketika kita mau mengecek, kita gunakan indikator ini. Contoh, kita mengecek menggunakan indikator ini, kemudian ternyata persentasenya menjadi naik menjadi 20%. Artinya, nanti kita bisa melihat berapa pertambahan atau perkembangan progres dari program yang sudah dilaksanakan. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, target oriented pun biasanya bisa berkaitan dengan penerapan konsep baru. Kan kalau tadi target orientednya itu diturunkan dari visi misi suatu kabupaten kota. Nah, bisa juga berupa penerapan konsep baru. Konsep barunya apa saja? Mungkin kalian sudah sering dengar nih, ada beberapa konsep baru dari pengembangan suatu wilayah. Ada transit oriented development, kemudian bisa juga electronic road pricing, ada smart growth, kemudian bisa juga development impact fee, lalu berkaitan dengan insentif maupun disinsentif yang lainnya. Nah, nanti setelah dipelajari konsep baru yang sudah pernah diterapkan, mungkin di negara lain, lalu kita mau menyerapnya, nah kita akan menyusun kajiannya. Setelah kita susun kajiannya, baru kita mencoba membuat pedoman yang baru. Di mana pedoman baru ini tentunya kita sudah mempelajari kan tadi dari beberapa negara atau tempat lain sebagai presiden ataupun benchmarking gitu ke wilayah lain. Nah, kita akan adaptasikan dengan konteks Indonesia. Karena kan Indonesia memiliki kekhasannya sendiri ya dibandingkan dengan negara lain. Nah, sebenarnya bukan Indonesia saja, tapi setiap negara punya kekhasannya masing-masing. Maka dari itu diperlukan adanya adaptasi terhadap konteks gitu. Barulah dihasilkan suatu konsep baru khusus untuk Indonesia. Jadi misalnya kita punya konsep terkait transit oriented development. Misalnya ada aturannya di transit oriented development itu mungkin saja tidak 100% kita menerapkannya di Indonesia. Mungkin yang kita terapkan di Indonesia itu hanya 80% dari transit oriented development yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya seperti Jepang atau Hong Kong, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh, ada konsep zoning sekolah dasar. Ini adalah konsep yang kita serap dari negara lain. Nah, kenapa kita serap konsep yang ini gitu kan? Nah, pemerintah mempertimbangkan hal berikut. Misalnya ini contoh studi kasus yang di Kota Bandung ya. Ini sebagai contoh saja. Kita bisa lihat di sini ada peta asal siswa SDN Banjarsari. Nah, mungkin di sini ada ya mahasiswa yang dari Bandung yang asal SD-nya dari Banjarsari. Jadi ini kita lihat pernah didata bahwa asal tempat tinggal dari siswa SDN Banjarsari ini. Dan SDN Banjarsari kan ini letaknya ada di Kota Bandung ya, berada di sekitar pusat Kota Bandung nih. Nah, namun ternyata siswa SD-nya itu bukan hanya penduduk Kota Bandung, melainkan ada yang berasal dari luar Kota Bandung juga. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang dari utara, kemudian dari selatan, seperti itu. Nah, jadi ternyata persebarannya itu cukup besar.
Begitupun dengan SDN Merdeka. Nah, SDN Merdeka juga salah satu SD favorit ya di Kota Bandung. Makanya tidak aneh kalau asal siswanya itu bisa berasal dari luar kota. Nah, namun kan sebenarnya hal ini menyebabkan pergerakan yang cukup banyak ya jadinya. Apalagi untuk seorang siswa gitu, seorang siswa yang otomatis dia tidak bisa berangkat sendiri, maka artinya kedua orang tuanya mau tidak mau akan mengantarkan siswa tersebut terlebih dahulu sebelum mereka bekerja ke SD, baru mereka pergi bekerja. Nanti kemudian mereka menjemput, lalu mereka kembali lagi ke tempat kerja. Nah, itu tuh membuat adanya pergerakan yang cukup banyak. Nah, sehingga itu juga salah satu kontributor adanya kemacetan di Kota Bandung. Akhirnya, itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa pemerintah menentukan, oh sebaiknya kita menerapkan sistem zoning sekolah dasar. Karena kan sebenarnya kalau kita perhatikan dari peta ini, ketika ada SD Banjarsari di sini dan juga SD Merdeka di wilayah yang berdekatan, kemudian persebaran siswanya itu berada di luar Kota Bandung juga sampai menjangkau wilayah pasarnya menjangkau masyarakat di luar Kota Bandung. Nah, sebenarnya kan di luar Kota Bandung pun ada ya SD-SD yang bisa mereka nikmati fasilitasnya gitu. Tapi mereka lebih memilih menggunakan fasilitas yang ada di Kota Bandung. Nah, hal itu tuh biasanya disebabkan karena adanya perbedaan kualitas. Maka dari itu untuk menghindari permasalahan ini terus-menerus terjadi, akhirnya ditetapkanlah sistem zonasi. Nah, tapi apa implikasi dari zonasi ini? Maka dari implikasi dari zonasi ini, keuntungannya salah satunya pasti pergerakan menjadi berkurang tentunya ya kan, karena tidak akan ada lagi nih siswa-siswa yang berada di luar Kota Bandung masuk ke Kota Bandung hanya untuk eee, menikmati fasilitas SD gitu, karena di kotanya sendiri pun sudah ada SD gitu, bahkan mungkin di kecamatannya ada SD juga gitu, jadi mereka tidak usah jauh-jauh pergi ke Kota Bandung. Nah, tapi konsekuensi yang lain yang harus disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak penyelenggara sekolah adalah mereka harus memastikan bahwa setiap SD memiliki fasilitas yang sama, kualitas yang sama terutama. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh konsep dari maaf, itu salah satu contoh konsep baru ya, dari target oriented, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu trend oriented. Kalau trend oriented bedanya apa dengan target oriented? Jadi kalau trend oriented sudah jelas, target oriented sudah jelas ya tadi. Oh, kita punya target ingin seperti ini gitu ya. Nah, sementara untuk trend oriented ini biasanya kita menggunakan trend, jadi kita melihat kecenderungan dari data yang sudah ada. Jadi kita nanti melakukan proyeksi seperti itu. Nah, ini sebagai contoh nih, proyeksi itu kita dapat menggunakan dua model, bisa menggunakan model statistik maupun model kependudukan. Kalian ada mata kuliah kependudukan kan ya? Jadi kalian akan mempelajari proyeksi kependudukan di sana. Nah, kemudian nanti setelah melakukan proyeksi, kita akan memperhitungkan berapa sih kebutuhannya fasilitas umum dan sosial berdasarkan pedoman yang ada. Pedoman yang ada itu dapat berupa standar seperti SNI, SPM, maupun berupa peraturan. Ada peraturan wali kota maupun peraturan daerah lainnya. Seperti itu. Jadi nanti kita melihat, oh berdasarkan standar misalnya untuk 5.000 jiwa dibutuhkan satu SD misalnya seperti itu. Nah, kemudian kondisi existing. Kita lihat juga kondisi existing di wilayah itu seperti apa. Ada berapa jumlah SD di sana. Lalu seperti apa persebarannya. Ingat, dalam perencanaan sangat penting memperhitungkan mengenai spasial. Jadi kita bukan hanya menghitung angka saja, tapi juga kita memperhitungkan spasialnya ya. Jadi tidak cukup jumlah saja informasi yang didapatkan, namun persebaran lokasinya juga sangat dibutuhkan. Nah, lalu apalagi nih yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan perhitungan terkait kebutuhan tambahan infrastruktur. Jadi kita mau menghitung sebenarnya infrastruktur yang dibutuhkan berapa sih? Nah, ada dua perhitungannya. Pertama, perhitungan gap. Ini berdasarkan angka-angkanya. Kemudian yang kedua adalah blank spot area. Kalau angka-angkanya mungkin kalian sudah terbayang ya. Misal dari perhitungan berdasarkan pedoman kita ketahui bahwa oh dibutuhkan jumlah SD itu 10. Namun kondisi existing baru ada 5.
berarti kita tahu penambahan yang perlu ditambah adalah 5 SD lagi. Namun kalau blind spot area itu seperti apa? Ini kita butuhkan data lokasi persebaran. Jadi nanti kita tahu titik-titiknya di mana, lalu kita lihat berdasarkan standar jangkauan pelayanan SD itu berapa sih radiusnya? Seperti itu. Misalnya, SD itu berdasarkan standar contohnya sekitar 500 meter atau 1,5 kilometer. Nah, nanti sama kita coba di-buffer, kemudian kita lihat mana saja area-area yang tidak terlayani. Nah, nanti area-area yang tidak terlayani itu akan dapat kita pertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif lokasi yang berpotensi untuk dibangunnya infrastruktur tersebut atau fasilitas umum, fasilitas sosial tersebut, seperti itu. Sehingga nanti rencana struktur ruang atau rencana infrastruktur dan transportasi itu akan berupa informasi mengenai kebutuhan jumlah dan juga lokasi di mana dia harus ditempatkan. Seperti itu. Jadi bukan hanya jumlahnya saja. Ini saya memberi contoh ya. Ini untuk yang trend oriented nih tadi kan. Jadi pemenuhan dari perkembangan yang ada, kemudian nanti ada proyeksi. Nah, jadi di sini nanti kita proyeksikan dulu nih penduduknya seperti apa. Informasi mengenai penduduk biasanya kita dapatkan dari mana? Ini biasanya ada nih, di sini contohnya dari RT RW, atau kita juga bisa mendapatkannya dari badan statistik, seperti itu. Jadi nanti kita proyeksikan dulu, seperti apa trennya kita lihat, kita bisa memproyeksikan 5 atau 10 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian, ini, untuk memperkirakan jumlah penduduk berdasarkan tren, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nih, sebenarnya untuk yang tren, kita bisa menggunakan metode linear, geometri, aritmatika, dan eksponensial. Tentunya kalian sudah lebih paham ya mengenai ini di mata kuliah lain. Lalu, sementara untuk yang target, kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama, metode multiplier. Ini biasanya juga dikaitkan dengan perkembangan ekonomi. Kemudian, yang kedua adalah mencontoh kasus serupa yang sudah ada atau dapat kita kenal atau kita sebut biasanya dengan benchmarking gitu. Biasanya kan kalau yang mencontoh kasus yang serupa, ini biasanya berkaitan dengan konsep baru yang mau diterapkan. Seperti itu. Jadi untuk metode perkiraan jumlah penduduk, untuk target maupun untuk yang tren, itu ada metodenya masing-masing ya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai supply dari supply dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sekian untuk segmen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.